Okay, good evening, everybody. Good to see you again. I'm very happy to join this class, yeah, and uh, we'll share six learning unit to you all, guys. Now we discuss about public policy governance. After you last week uh, learn about leadership, yeah, time goes flies, guys. Ya, waktu berjalan cepat. Sudah pertemuan 6, pertemuan 11, Anda mid test. Nanti diawas oleh Bu Martina. Saya sudah buat soal, tinggal dikirim. Setelah itu saya ke Timor Leste. Jadi assignment-nya sudah harus juga dibuat oleh Anda nyicil. Sudah dibagi tugas. Sudah saya jelaskan minggu lalu juga ya. Tidak ada yang ketinggalan. Karena nanti kalau ketinggalan bisa tidak lulus kelas ini ya Anda. Saya yang mengulang ya, bisa tertunda kelulusan masternya. Nah, saya kira Anda akan memenuhi tugas ya. Oke guys, we discuss about public policy governance. Ya, I say again ya. I inform to you that this time is sixth learning unit ya. Oke, we start. Yang akan saya jelaskan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai C penutup. Dimulai pendahuluan ya, introduction. Lalu pengertian public policy, definisinya. Tugas public governance ya, atau public administration. Kemudian kita bicara analisis kebijakan. Dan yang penting dalam negara, pengambilan kebijakan harus didasari dengan analisis kalau mau benar sehingga bermanfaat untuk bangsa. Ada pengaruh 3 teori ilmu sosial ya di dalam public policy, saudara semua. Lalu model policy cycle dalam sistem politik yang menurut David Easton. G. Aktor-aktor dalam policy proses. Kemudian dinamika lingkungan global. Ya, kita bicara karena public policy dan kuliah ini harus mengungkap globalisasi, maka ini penting. Ya. Kemudian sikap kita apa? Sikap analis. Anda kan jadi analis tuh, ya, untuk pemerintah mengambil kebijakan. Dan kita tutup ya dengan C. Oke, ladies and gentlemen, next ya introduction. Saya tulis dalam bahasa Indonesia sebagai bukti ini kelas ini adalah kelas globalisasi, ya. Kelas global ini, Pak. Kelas internasional, hebat. UNTL mengembangkan kelas internasional. Anda berbangga. Hanya sedikit orang bisa masuk kelas internasional. Governance dalam administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Ya, jadi ngomong governance publik, Pak, Bu, itu memang di ranah eh, yang nggak bisa lepas dari adanya kebijakan publik. Governance itu memproduksi kebijakan publik, dan karena ada kebijakan publik, governance bekerja. Jadi bolak-balik. Ada pakar namanya Safrits. Public administration does not exist in policy vacuum. Nah, tuh. Public administration yang memang bekerja untuk public governance atau sebaliknya
itu tidak bisa eksis kalau nggak ada kebijakan, Pak. Bu. Ya. Administrasi publik sendiri berperan besar dalam governance publik, governance kebijakan publik, dalam tata kelola. Bahkan terdapat pakar yang mengidentikan, identik, ya, sama administrasi publik itu governance kebijakan publik. Ya, gitu. Bahkan di Indonesia ada universitas ternama merubah namanya. Administrasi publik nggak ada di universitas tersebut. Adanya dengan nama manajemen publik atau manajemen kebijakan publik, MKP, Pak. Sudah nggak pakai administrasi lagi. Ya. Saking hebatnya administrasi berperan dalam governance publik, Pak. Bu. Ya. Governance publik dikendalikan oleh pemerintah yang berkuasa. Nggak ada governance publik oleh pemerintah yang tidak berkuasa, ya, atau yang ilegal. Ya, jadi tidak pernah dalam ruang hampa politik. Nggak bisa lepas dari namanya politik, Pak. Misalnya politik yang etikanya tinggi. Nah, jangan eh, apa namanya untuk haus kekuasaan belaka. Nah, ya kan? Dalam arti sempit, governance publik itu governance pemerintahan, Pak. Bu, ya. Jadi tata kelola kebijakan yang oleh pemerintah berkuasa dikenal pula sebagai proses administrasi publik, tidak lain untuk pelayanan. Jadi kebijakan nanti kalau untuk kerasa di masyarakat, ya, have impact to society, what public government or public policy have impact to society, then we discuss about public services, Pak. Ya, tidak lain public service. Jadi kebijakan publik itu untuk public service, Pak. Public service itu diatur dulu dengan kebijakan supaya bagus, ya. Lanjut. Nah, ini public good atau public service, Pak, yang ditulis oleh E.S. Safas, ya. Cirinya yang ini, collective good. Public good itu sama dengan collective good menurut Safas, ya. Dari sisi konsumsi rame-rame seperti kelas ini. Kelas ini enggak sendirian, Pak. Kalau sendirian namanya private. Nah, yang sebelahnya private. Bapak enggak private, tapi collective good, rame-rame. Paymentnya, ya, collective contribution. Ada membayar SPP, ada kalanya Bapak mungkin disubsidi Universitas UNTL dengan pajak. Exclusionnya sulit karena ini milik negara. Ya, semua orang bisa masuk, asal lolos tes. Ya, gitu, Pak. Jadi sulit. Kalau private good gampang di-exclude, ya, terutama dengan harga, ya, dengan price. Ini ada price, price-nya disubsidi lebih mudah jadinya. Sehingga difficult to exclude, gitu loh, ya. Measurement-nya, nah, sulit kalau keberhasilannya, ya, diukurnya itu sulit karena ada tanggung jawab sosial politiknya, ya. Kalau swasta gampang, hanya tanggung jawab profit, gitu dan seterusnya, Pak. Alokasinya ada dalam political process, kata eh, Safas, ya, public good itu. By the market kalau yang private. Nah, gambarnya seperti ini, Pak. Collective good, ya, difficult to deny access sama joint consumption. Joint. Konsumsinya bareng-bareng, Pak, dan sulit. Seperti menggunakan jalan raya. Ya, jalan raya itu semua orang bebas, dibiayai pajak.
Nggak ada yang bisa nyingkirin ini jalan raya hanya untuk seseorang tertentu, nggak bisa. Ya, air bersih, udara bersih. Ya, sekarang air bersih banyak yang disediain swasta, jadi private good. Ya, ada. Mestinya negara menyediakan, ya, karena eh, menguasai hajat hidup orang banyak harus disediakan itu sama negara. Ya, air bersih itu. Oke. Nah, terus jadi air minum. Nah, baru air minum itu private good karena diminum. Nah, sebenarnya negara apakah bisa sampai menjadi air minum? Bisa, ya, tapi dengan kerja keras negara itu, PAM-nya, perusahaan air minumnya, ya. Oke, ini penjelasannya, ya. Nah, untuk mengatur eksistensi dan pengembangan barang jasa publik itu harus melalui kebijakan. Tidak bisa tanpa kebijakan publik, Bapak Ibu, ya. Diputus salah satu kepentingan barang jasa publik, kebijakan publik itu. Dibiayai melalui pajak yang publik. Bisa juga ada campuran dan pungutan. Kalau kelas ini ada SPP, itu di samping subsidi ada SPP, dipungut ke Anda. Lalu Anda dapat beasiswa, bisa jadi, ya. Ada yang beasiswa orang tua, ya kan? Ada beasiswa kantor. Nah, beasiswa orang tua sih biaya sendiri namanya, Pak. Ya. Tapi kan universitasnya disubsidi sehingga nggak terlalu mahal. Kalau swasta mahal, Pak, Bu, ya. Itu private tapi konsumsinya juga rame-rame. Jadi tidak terlalu private. Namanya toll good. Kalau di sini toll good. Di gambarnya Tapas nih, toll good. Ya, yang rame-rame itu. Makanya jalan tol itu juga rame-rame. Asal bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, nggak bisa ikut jalan tol. Nggak bisa nikmati jalan tol. Sekarang melangkah. Now we step forward. We discuss about public policy itself. Ya, apa public policy? Yang paling terkenal tulisannya Thomas Robert. Public policy is whatever the government choose to do or not to do. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak, ya. Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi dilakukan pemerintah, Pak. Intinya public policy itu dibuat oleh pemerintah berupa tindakan, mempunyai tujuan tertentu, ya kan? Kalau dilihat di sini, ya untuk kepentingan masyarakat, ya, mengatasi public problem, ada alokasi gitu Pak, ya, anggaran, sumber daya, ini pengertiannya ya, public policy Pak. Ada lagi tambahan ya dari Adrian K ini, public policy apa sih? Dia keputusan Pak, putusan ya, diputus, disepakati, diputus, diambil untuk dilakukan tindakan, ditulis, ya. Mengapa diputus? Karena ada yang direspon, yaitu biasanya masalah publik. Ya, masalah publiknya apa? Biasanya ada pilihan, ya, ada pilihan. Lalu diambil yang paling baik, yang paling bagus, dihitung dulu. Karena ditulis, dia jadi tatanan, Pak. Jadi untuk arah, arah tindakan yang akan datang, ya, guidance, tunjuk. Ya, administrasi publik ini perannya besar, mulai dari merumuskan, implementasi, sampai evaluasi. Jadi membentuk siklus administrasi publik punya peran besar. Oke. Nah, ini Adrian Kelan lagi. Ya pilihan Pak, public policy itu. Pilihan sasaran, pilihan alasan untuk melakukan sesuatu atau tidak, pilihan instrumennya. Ya. Sama pilihan bagaimana respon
atas konsekuensi kalau public policy itu diambil outputnya apa. Nah, udah dipikirin Pak dari sejak awal. Jadi ngambil kebijakan itu, mikirin konsekuensinya sudah sejak awal Pak, Ibu. Jangan ujuk-ujuk main hantam kromo, nggak ada studinya, gitu loh. Ya, itu public policy Pak, Bu. Sehingga kita bisa memilih yang terbaik. Tugas administrasi publik ini carry out. Carry out itu merawat, memastikan jalannya benar, pilihannya nggak keliru, resourcesnya tepat, begitu Pak, Bu. Ya, jadi besar perannya. Seperti ditulis oleh George Gordon nih, public administration didefinisikan kan proses organisasi dan individu dalam rangka carrying out laws and other rule. Ini public policy, Pak. Peraturan perundangan dan aturan main yang diputus legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tuh, yang diputus pemerintah kan policy. Ya, terus begitu ditulis, diputus, itu kan jadi aturan. Laws and other rule. Jadi kalau mau lihat konkretnya, peraturan perundangan, Pak, policy itu. Gitu loh. Ya. Lanjut. Menurut Francisco Amagno, terkait pula peran administrasi publik itu organisasinya yang melaksanakan policy itu. Ya. To deal with organization of government policy and program and bahkan the behavior of official, Pak. Bu, perilakunya pejabat dalam melaksanakan kebijakan itu jadi perhatiannya administrasi publik. Harus benar, Pak, perilakunya ya, diawasi, ditentukan, ada apa aturan mainnya gitu. Yang pasti public administration itu menganalisis ya dan mengimplementasikan kebijakan supaya bermanfaat banyak orang. Tuh ya, perannya administrasi publik besar, Pak. Jurusan MPM-nya yang Anda ambil itu bagian dari administrasi publik. Jadi hebat, Anda bangga ya memikirkan produk yang harus bermanfaat untuk masyarakat Timor Leste ya. Oke, lanjut. Apa analisis dengan demikian ya? Setelah peran administrasi publik itu analisis, apa analisis? Nah, ini Pak. Analisis itu bisa dilakukan ketika polisinya belum ada. Itu namanya ex ante. Jadi Bapak mengkaji kondisi-kondisi, mencari informasi ya eh, dalam rangka pengambilan keputusan. Itu analisis, Pak. Ya, mengkaji, melakukan proses investigasi, ya, mencari data, memahami masalah sebelum ada kebijakan namanya ex ante. Kalau ada kebijakan terkait kebijakan tersebut, apakah timbul masalah, dikaji kembali, investigasi, itu namanya ex post analysis. Ya. Kebijakan sudah ada nih Pak, Anda analisis, siapa tahu dampaknya perlu ada perbaikan. Nah, itu namanya ex post. Ya. Ini dengan ilmu kebijakan, siklus juga. Kira-kira kalau diperbaiki, opsinya apa aja? Masalahnya apa? Opsinya apa? Sehingga mana yang paling bagus? Nah, kalau belum ada, ya masalah problemnya apa? Belum ada kebijakan. Itu namanya ex ante analysis. Hasil analisis itu advice, ya, policy advice. Biasanya kajiannya itu harus bagus. Sering kita diburu-buru para politisi kita, decision maker kita pengen cepat. Nah, sehingga analisisnya agak sumir. Karena pengen cepat, 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 cepat. Nah, ya, apa sih gitu? Ini yang bikin cepat-cepat itu, Pak.
Bapak Ibu harus antisipasi dengan metode yang kuat. Big data. Sekarang pakai big data, Pak. Ya, kembangkan di kantor big data dengan demikian, Pak, pengolahannya. Lanjut. Nah, apa sih public policy analysis? Ini banyak pakar ngomong. Ya, policy analysis describe investigation that produce accurate and useful information for decision maker. Jadi, menggambarkan investigasi dalam rangka memproduksi informasi yang akurat dan bermanfaat untuk para pengambil keputusan. Cuma, ya, Mbak, Bapak Ibu. William Endan, policy analysis is an applied social science discipline which use multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy relevant information that may utilize in policy setting to resolve policy problem. Jadi aplikasi ilmu sosial menurut William Endan untuk mengatasi masalah publik, ya, ada pakai menggunakan banyak metode sehingga bisa mentransform informasi menjadi kebijakan publik, Pak. Nah, Jenkins Smith, kriteria dan teknik untuk pengambilan keputusan juga, ya. Oke, ini para pakar apa analisis kebijakan. Faktornya yang menentukan menurut Michael Hill dan kawan-kawan nih, ada aktor, ada sumber daya, ada lembaga. Nah, lembaga disebut dua, Pak. General institutional rule, ya, aturan-aturan kelembagaan yang umum, sama substantive and institutional content, isi aturan kelembagaannya apa, gitu ya, substantif di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ada teorinya Pak, di bidang kehutanan, jadi jangan main-main nih, public policy Pak, ilmunya luas, sesuai bidang, karena kebijakan publik itu luas bidangnya. Di Timor Leste itu ada kebijakan pendidikan. Harus pakar pendidikan, yang ngerti pendidikan. Jangan yang nggak ngerti suruh ikut ngomongin pendidikan. Kita percayain yang ngerti, Bapak Ibu. Politisi itu dengerin sama yang ngerti, gitu, ya. Lalu kelembagaan umum ini ya kan mengatur hubungan antara DPR dan pemerintah seperti apa supaya pengambilan keputusan itu bisa efektif. Ya, gitu Pak. Itu umum yang ini. Jadi lembaga ini faktor, Pak. Lalu aktornya dan resourcesnya, ya, ini empat ini berpengaruh terhadap hasil analisis, Pak. Oke, lanjut. Menurut Harold Laswell, karakteristik analisis kebijakan publik itu multi metode. Metodenya banyak, Pak. Multidisiplin. Disiplinnya bukan hanya ilmu ekonomi aja, Pak. Ilmu hukum, sosiologi, antropologi, public administration, semua terlibat, Pak. Politisi jangan nyingkirin ilmuwan-ilmuwan, karena ini multidisiplin, Pak. Bahkan multimetode, metodenya banyak, nggak hanya satu, gitu. Problem fokus, fokusnya ke problem, jangan kepentingan politik. Problem fokus. Lalu, concern ke policy cycle. Jadi ada problem, apa opsinya, ya. Lalu yang terbaik mana? Itu harus ketat. Jangan pakai insting, kemauan politik doang, ya. Harus serius kalau mau maju, Pak. Knowledge integration, pengetahuan menurut Harold Laswell. Sama kalau partisipasi itu didorong, itu makin baik daripada tidak partisipatif, sehingga democratization of society. Laswell orang Amerika, mendorong demokratisasi. Jangan
mendiskriminate orang tertentu, apalagi cuma elit doang, ya, gitu loh Pak. Ajak perguruan tinggi, LSM, terus tentu ya decision maker kan banyak pihak. Nanti tarik ulur, menarik ya, transparan, good governance, hasilnya akan bagus, Bapak Ibu. Nah, role analisis ini mulai dari data sampai knowledge, lihat Pak, hebatnya analis kebijakan. Ya, if you active in policy making process, ladies and gentlemen, you have a role, ya, from the data until knowledge, Bapak Ibu, hebat Bapak Ibu itu, ya, from data and then information and then knowledge, ya. Bapak Ibu harus menguasai datanya. Karena itu satu orang nggak mungkin lapangannya banyak. Bapak ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli kehutanan, ahli nggak semua bidang. Kayak guru SD aja, Pak. Guru SD itu bisa ngajar semuanya. Nah, kalau policy analyze itu per bidang, nggak bisa semua, Pak. Ya, nanti pas diskusi sih kita tahu, kita sekedar tahu tapi nggak ahli, ya, gitu. Karena kita akan jumpa kawan-kawan kita sesama policy analyst yang banyak bidang, sehingga kita tahu. Mungkin ilmu kebijakan umumnya yang tahu, tapi substansinya kita serahin ke ahlinya, Pak. Bu, ya. We rely on the expert. Ya, susah sekolahnya, Pak. Yang mengkaji secara serius berpengalaman itu susah. Jadi kita hormati, kita hargai, ya. Jangan karena politik terus di apa singkirkan gitu, ya atau tidak diperhatikan keahliannya. Nah, ini tuh analis kebijakan tugasnya banyak, Pak. Menurut Howlett and Wellsted, kemampuannya juga harus banyak. 12, tugasnya 16. Lihat mulai perumusan dan legislasi sampai pilihan kebijakan. Kemampuannya itu dari data sampai evaluasi hasil. Banyak kan, Pak? Bu? Nah, ini teknik analisisnya loh. Bapak Ibu nggak mungkin dari UNDL doang kalau mau menguasai ini, Pak. Cari pelatihan. Kalau ada di Surabaya, datang ke Surabaya. Ke Jogja, Jogja, ke Jakarta, silakan. Kalau di Dili ada, monggo di UNDL. Ada pelatihan-pelatihan balance scorecard, pelatihan forecasting, riset operasi. Bapak Ibu ikut supaya ahli, Pak. Ya, ini nggak mungkin di kelas ini. Nah, ada tiga teori besar yang berpengaruh di ilmu sosial kebijakan, Pak. Ya. Jadi dalam analisis kebijakan, teori sosial besar ilmu sosial ini ternyata pengaruhnya masih ada. Pertama, behavioralism. Ya. Itu ngomong rasionalitas. Kita ngambil keputusan itu pasti harus rasional menurut individu. Ya. Kalau nggak rasional, namanya gendeng, Pak. Gendeng tahu bahasa Indonesia ini. Mad, ya, gila, ya, nggak rasional, ya. Keputusan itu mesti rasional, gitu ya, yang terbaik, yang konsisten, yang logik, ya kan? Kalau nggak logik, Bapak Ibu harus tanya kok nggak logik, nggak masuk di akal, gitu loh, ya. Ini diakui oleh behavioralism di ilmu sosial sangat terkenal, ya. Keputusan yang bagus itu yang rasional katanya, behavioralism. Ternyata dibantah sama kaum strukturalis. Ternyata orang ngambil keputusan nggak rasional-rasional amat. Kadang-kadang dipengaruhi oleh struktur, ya, struktur yang berkuasa, struktur yang dianggap lebih punya kekuatan daripada yang ngambil keputusan. Indonesia dipengaruhi Amerika, ya kan? Ketua partai mempengaruhi anak buahnya, bapak orang tua mempengaruhi anak-anaknya, ya mungkin suami mempengaruhi istri atau sebaliknya. Jangan-jangan bapak ibu sekolah gara-gara bos. Sekolah ya, awas kalau nggak sekolah.
Nah, itu namanya strukturalis, Pak. Ya, dulu Bapak nggak ingin sekolah, jadi gara-gara diancam sama bosnya sekolah. Nah, itu namanya strukturalis. Ya, manusia itu bisa gara-gara struktur, Pak, ngambil keputusan. Ternyata dibantah juga ya oleh apa namanya kaum institusionalis. Pengadilan keputusan itu bisa bukan struktur atau rasio, tapi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Ya, seperti waktu meletusnya Gunung Merapi di Jogja, Pak. Orang Merapi sekitar Jogja itu Gunung Kidul, sekitar Merapi deh, bukan Gunung Kidul. Nah, itu sudah ada wedus gembel itu yang asap dari puncak Gunung Merapi turun, Pak. Itu BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, sudah memperingati, woi orang-orang turun, ini udah mau meletus. Pak, nggak mau turun, Pak. Terus ditanya, kenapa nggak mau turun? Mbah Marijan belum turun, gitu. Jadi dia percaya sama Mbah Marijan. Value-nya, Pak. Nah, ya, itu loh. Jadi ada value, Pak. Kadangkala di masyarakat berkembang value yang diperhatikan kuat sekali, enggak keputusan-keputusan apapun harus ikut value itu, yaitu mempengaruhi institusional. Berkembang teori old institutionalism sama neo institutionalism. Kalau old institutionalism, institusi nggak berubah. Kalau neo berubah, berkembang sesuai tuntutan zaman. Yang strukturalis juga gitu, ada klasik sama post strukturalis. Struktur tidak berkembang katanya yang klasik. Kalau post strukturalis dinamis, ya. Nah, dari teori sosial ini di kebijakan publik berkembang teori-teori yang dipengaruhinya, Pak. Ya, ada behavioralism, hasil rational choice, incremental model. Strukturalis ada elit teori, grup teori, pluralis, marxis. Kalau yang institutionalism ada game teori, public value approach. Ya, ini banyak Bapak Ibu bisa baca ya buku-buku public policy, Pak. Nah, institusi ini memang dalam ilmu governance menjadi acuan utama, Pak. Ya, ilmu administrasi publik karena negara wadah dari administrasi, jadi institusi dan struktur negara itulah yang menentukan public policy di manage, ya kan? Apakah negara itu federal, kesatuan? Apakah ada desentralisasi atau tidak ada? Nah, ya, di Timor Leste tidak ada desentralisasi, tapi ada desa. Nah, ya, itu berbeda dengan di Indonesia, ada desentralisasi karena mungkin cukup dengan sentralisasi Timor Leste beres, ya mungkin. Tapi di niat Undang-Undang Dasar akan diselenggarakan sebetulnya. Mungkin belum waktunya berarti, ya. Nanti bangsa Timor Leste akan melakukan desentralisasi satu saat kelak kapan. Ya, jadi negara kesatuan parlementer ya Timor Leste itu karena ada parlemen, ada perdana menteri, eksekutif dipimpin perdana menteri, jadi parlementer yang tersentralisasi sekarang ini, nanti kelak desentralisasi. Entah kapan ya. Berbeda dengan Indonesia, presidensil karena pemerintah dipimpin presiden, eh, terdesentralisasi ya gitu. Nah, ini gambarnya begini. Nah, ini Mak, ya, bentuk negara, bentuk dan corak pemerintahannya, ya. Ada monarki di dunia ini, Pak. Ada yang republik, ada yang federal, satuan, gitu. Jadi 16 sel.
Ini beda ini, institusinya beda, strukturnya beda, ya. Jadi berpengaruh kepada kebijakan publik. Kalau model cycle, memang acuan utamanya dari David Easton. Kebijakan publik itu lahir dalam sistem politik. Maka biasanya orang belajar public policy nggak lupa sistem politiknya Easton. Jadi dari demand, support, masuk input, terus dikonversi jadi public policy ini Pak. Terus ada feedback setelah dilaksanakan. Feedback, feedback, balik lagi terus gitu. Kalau ini efektif, mestinya setiap hari atau berganti hari makin baik, ya, karena ini bekerja terus, ada feedback, ya, diperbaiki dong, diperbaiki bukan dirusak, tapi diperbaiki, diperbaiki gitu, sesuai masukan, apa sih masalahnya, nah diatasi lagi, harusnya makin baik dong, Pak, bukan makin rusak, ya, bukan melorot. Cermin Timor Leste sekarang harusnya sudah menjadi lebih baik dari 20 tahun yang lalu, ya. Nanti ke depan harus makin baik lagi, gitu ya. Dengan sistem politiknya Eastern saja sudah harus ada feedback yang progresif, gitu Pak. Ya, oke. Ini juga sama, ya. Formulasi implementasi evaluasi ada feedback, ya, dari lingkungan. Nah, kan ada modelnya William Enden, ya. Ini public problem dihitung, forecasting, muncul alternatif, rekomendasi jadi action, dimonitor jadi outcome, dievaluasi jadi performance, performance ini, ya, performance lalu jadi practical inference jadi policy problem lagi, policy outcome, structuring lagi, muter terus ini juga makin hari makin baik. Kalau Bapak Ibu serius semua ini, ada forecasting, ada evaluasi yang serius, monitoring serius, ya, will policy itu jalan dengan indah, dengan efektif. Ini Nakamura Smallwood juga cycle seperti ini. Formulasi, implementasi, evaluasi balik lagi terus. Policy prosesnya Sawiki pattern juga 86. Definisi problem, muter lagi ada option, dijalanin terus jadi problem baru. Makin hari makin baik, Pak. Ini one person dari problem definition, design, legitimation ya, ya kan, gitu. Lalu diterapkan, ya, implementation, ada evaluasi, monitoring, impact, terus muter. Ya, harusnya makin hari makin baik juga. Prof. Azhar Kasim, profesor dari Universitas Indonesia. Jadi public problem, public demand, agenda, formulation, decision, implementation, evaluation, feedback lagi. Terus, Pak, ya, membentuk siklus policy cycle. Nah, kita kupas satu persatu. Waktu perumusan itu ada tiga hal penting, Pak. Faktor menurut Profesor Eko Prasojo. Ini Wakil Menteri Pan-RB-nya Indonesia zaman Pak SBY. Ya. Sekarang Ketua Dewan Guru Besar UI. Ya. Dewan Guru Besar ngumpul, ketuanya beliau, Pak. Ini ada dokter, ada sastra, ada teknik, udah macam-macam tuh. Mereka percaya kepada orang namanya Eko Prasojo sebagai ketuanya, Pak. Nah, dia pernah nulis di Jepang, ya. Saya ambil tulisannya yang ini nih, yang saya rujuk sekarang. Jadi biasanya kata beliau, yang menentukan policy itu cuma dua, wewenang sama kepentingan. Saatnya sekarang harus pakai knowledge, Pak, data teori. Ini di switch, Pak, kalau di Timor Leste masih wewenang dan kepentingan, data sama knowledge itu udah harus jadi kekuatan lagi, ya, kekuatan baru, knowledge base, evidence base, ya. Ya, jadi dengerin dari universitas, gandeng universitas Pak,
ya. Jangan ragu kalau mau second opinion dari Indonesia, saya kira karena bisa memahami kalau UNTL nggak cukup, boleh undang UGM dari Kupang, ya bisa nggak usah jauh-jauh diajak ya dalam pemahaman policy di Timor Leste. Tapi saya kira sih sudah saatnya universitas tempat ya harus diajak Pak knowledge base. Ada tripartit antara akademik, pemerintah dan bisnismen di situ. Tambahin people masyarakat empat ya, quadruple helix empat. Nah, jadi maju Pak ya. Jangan lupakan universitas karena risetnya itu bebas kepentingan ya. Universitas yang masih terkungkung kepentingan ya sulit juga ya harus dikuatkan itu universitas dibuka transparansi good governance dalam universitas nanti biasa dengan knowledge base ya. Oke, lanjut dalam tahap perumusan proses yang menentukan itu pemahaman terhadap masalah rumusin kebijakan sebetulnya kunci agar Bapak tidak interest based sama wewenang aji mumpung itu memahami problem secara baik, datanya kuat. Nanti pasti knowledge base, ya knowledge base. Biarkan problem itu didefinisikan secara kuat, jangan berdasarkan kepentingan. Nah, ya. Sehingga terhindar error the type, kesalahan tipe 3. Salah memahami masalah, Pak. Public policy-nya akan salah terus. Kalau salah memahami masalah, yang dipahami Bapak simptom doang. Bapak sakit, diagnosanya dokter salah, obatnya bagus, sembuh nggak? Nggak sembuh, Pak. Sama masalah sosial, diagnosanya salah. Nah, ini William Enden ngomong, error third type. Salah menginvestigasi public policy-nya mau bagus kayak apa? Salah. Jadi ini urgent. Ini letak knowledge base di problem, Pak. Ya. Eh, Nah, ini ciri masalah menurut William Enden. Masalah publik itu saling tergantung, interdependen, Pak. Tuh, ya. Jadi nggak ada masalah publik itu sendirian, pasti terkait masalah lain, Pak, Bu. Jangan dianggapin sederhana, kompleks, ya. Lalu subjektif. Kenapa? Karena tergantung yang mendefinisikan. Stakeholder, Pak. Orang yang terlibat, Bapak nanya masyarakat apa, masyarakat yang lain apa, begitu. Jadi subjektif. Nanti caranya biar objektif itu kata Thomas Kuhn, filosof Pak, objektif adalah kumpulan subjektivitas. Jadi dibuka ngobrol bareng. Maka Bapak kan tesis nyusun sendiri, kan nggak ujuk-ujuk lulus. Di tesis itu subjektif tuh kalau Bapak sendirian nulis. Perlu dibimbing. Ada pembimbing nyoret-nyoret tesis Bapak, karya ilmiahnya. Sejak sarjana tuh, bikin skripsi, ada pembimbingnya. Nggak cukup pembimbing, ada penguji, diuji, Pak. Nah, ini sama. Jadi, memahami masalah, karena subjektif, harus kumpul, ngobrol. Dolar naik, kata Bapak dolar ya, dolar Australia berarti. Dolar Australia naik terhadap dolar Amerikanya Timor Leste, dipahami oleh pengusaha apa? Dipahami oleh politisi apa? Oleh masyarakat apa? Oleh investor apa? Lain-lain itu, Pak. Nanti ngobrol bareng, ketemu objektivitas, Pak. Gitu caranya. Artificial, buatan masalah publik itu gara-gara kebijakan yang lama. Bisa jadi
gara-gara ada peristiwa sebelumnya yang menyangkut tindakan orang per orang atau pejabat. Nah, maka artifisial itu ya, human judgment kita, hingga artifisial. Yang pasti yang nomor 4, dinamis terus Pak. Kebijakan publik itu masalahnya berkembang mulu, nggak ajak Pak, ya, nggak ajak. Not static but dynamic. Uh, Problem that exists in some time must be changed in the future, Pak, and continuously changing. Nah, itulah dynamic, ya. Oke, sekali-kali bahasa Inggris, ya, karena ini kelas internasional. Nah, setelah ngomong masalah, berikutnya di dalam perumusan kebijakan publik itu yang nggak kalah penting agenda setting. Ya, agenda setting itu proses bagaimana problem dan alternatifnya itu diusung supaya diputus di public policy oleh decision maker gitu, Pak. Kalau di Indonesia namanya program legislasi nasional di undang-undang. Di daerah program legislasi daerah. Jadi siap siap dibicarakan untuk jadi undang-undang gitu loh, Pak. Itu agenda setting namanya. Ini ada perjuangan, Pak, Bu, ya. Group competition to set agenda is fierce because no society or political institution have the capacity to address all possible alternatives. Jadi pasti ada kompetisi antar kelompok supaya jadi agenda. Nggak mungkin ujuk-ujuk ngalir sendiri jadi semua. Karena public problem itu so many, Pak. Isu banyak banget. Yang jadi agenda itu sekian persen dari seluruh isu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kepentingannya mau didengar harus ada perjuangan, ya gitu loh. Lanjut, lalu implementasi setelah perumusan, ya kan? Setelah dikontrol dalam agenda setting, diketok, tak, jadi output kebijakan. Biasanya buku-buku public policy ngomong implementasi itu faktor yang mempengaruhi. Faktor suksesnya apa? Nah, biasanya ditulis salah satunya oleh Edward Todd, ya, orang namanya Edward Todd, orang Amerika, Edward III. Yang mempengaruhi itu adalah sumber daya manusia, birokrasi, komunikasi, sikap mental, ya, disposisinya, dukungan, Pak, diskresi. Bagaimana bisa menerjemahkan yang ditulis itu seberapa besar, ya, diskresi pejabat, ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasinya, ya. Itu menurut Edward Gerd. Banyak buku implementasi, Pak, cari. Nah, di Perpustakaan Timor Leste sudah dong pasti karena judul program studinya kan Master Public Policy, ya. Nah, lalu evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi terhadap perumusan, evaluasi terhadap implementasi, evaluasi terhadap kinerja kebijakan sama lingkungannya, ya. Di Indonesia sekarang marak perumusan, belum-belum di Mahkamah Konstitusi, di judicial. Nah, jadi sini perumusannya dievaluasi. Tapi yang biasa dikerjakan oleh tesis-tesis karya ilmiah sama dikerjakan oleh praktisi juga evaluasi terhadap implementasi. Sehingga nanti kelak tahu kinerja kebijakannya. Nah, ya, jadi evaluasi kinerja juga marak, ya, harus. Lingkungan, faktor yang mempengaruhi beberapa pihak melakukan evaluasi. Ya. Jadi evaluasi itu mesti serius juga, Pak. Jangan nggak serius, karena biar tahu feedbacknya. Misalnya Bapak udah mengimplementasikan merasa puas, ya, harus dievaluasi, Pak. Kebijakan yang bagus bahkan mesti disebut evaluasinya nanti setelah berapa tahun, ya, berapa tahun berjalan. Biasanya nggak disebut. Maka yang
umum setelah 1 tahun anggaran. Ya, itu udah berjalan kan, baru dilakukan evaluasi. Gitu. Kadang-kadang enggak, terus saja sebelum ada yang nyabut peraturannya, perundangannya, kebijakannya, biarin aja. Gitu. Nah itu yang disayangkan. Harus Pak dievaluasi ya. Oke, sehingga nanti ada perbaikan. Mengapa? Tuh, supaya nggak sia-sia, supaya tahu masalah berikutnya. Ini juga bagian dari pengawasan, ya, biar hasilnya kelihatan, Pak. Gitu loh, itu evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Examination of policy effect. Jadi kita harus tahu efek dari kebijakan, maka dilakukanlah evaluasi. Assess the effectiveness, mengukur efektivitas kebijakan. Tuh, ya. Jadi evaluasi kebijakan itu mengukur efektivitas, Pak. Monef biasanya disambungin, ya. Focus of such analysis to examine how policy perform. Perform enggak, ya, terhadap goalnya. Punya impact apa? Nah, itu Monef, Pak. Ya, jadi penting ini. Jangan disia-siakan, Pak. Kita masuk bagian G. Apa saja atau siapa saja? Pertanyaan siapa ini? Karena aktor. Siapa saja yang terlibat dalam policy proses. Di bukunya William Endan sebetulnya juga diungkap, Thomas Robert juga, setidaknya ada yang pasti para politisi, elected official, ya, eksekutif, legislatif. Kalau di Indonesia di tingkat nasional ada, di tingkat daerah ada. Lalu pasti biar birokrat, ya, appointed official, menteri sampai bawah, kepala dinas kalau di Indonesia, di daerah. Ada kelompok kepentingan, Pak. Nah, lalu research organization, akademisi, ya, pasti mass media. Sekarang mass media menguasai juga, Pak. Ya, ini aktor-aktornya ada yang gambarin begini, modelnya. Internasional juga masuk, Pak. Ya, negara, internasional, masyarakat, ya kan? Nah, perlu Anda tahu dalam sebuah negara itu ada wewenang politik, ada wewenang administratif. Memang yang dominan wewenang administratif yang banyak secara kuantitas, Pak. Wewenang politiknya sedikit, administrasinya banyak banget. Satu undang-undang, PP-nya banyak banget, Pak. Begitu. Ya. Satu perda kalau di daerah di Indonesia, peraturan daerah, keputusan gubernurnya banyak sekali. Bupati wali kota juga banyak sekali keputusannya. Padahal satu perda, peraturan daerah itu wewenang politik. Undang-undang wewenang politik juga. Ya. Peraturan pemerintah, politik di eksekutif. Keputusan presidennya banyak sekali. Gitu. Nah, jadi peraturan, regulasi mengatur, keputusan mengurus. Jadi keputusan mengurus pelaksanaan itu banyak banget dibanding keputusan mengatur, ya mengatur, Pak. Mengatur itu politis, mengurus itu administratif, gitu. Gambarnya ini, Bapak Ibu. Nah, ini mengatur itu umum abstrak, mengurus, melaksanakan itu individual konkret. Ini lebih banyak daripada yang mengatur. Ya. Norma hukum administrasi negara. Siapa yang dituju kalau mengatur umum. Apa dan bagaimana abstrak. Mengurus yang melaksanakan itu siapa yang dituju individual. Udah jelas. Ya. Pajak reklame diatur dalam perda. Itu ngomong tarifnya, ngomong bagaimana ngurus pajak, begitu bagaimana ngurus pembayaran, menghitungnya. Begitu keputusan si X kena sebagai wajib pajak, disebut si X-nya siapa, tarifnya kena berapa, apa dan bagaimananya konkret, bayar kemana, berapa rupiah, gitu. Ya, jadi mengatur
harus jadi acuan mengurus gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada di pusat, ada di daerah gara-gara ada desentralisasi, Pak. Bu. Di Timor Leste karena nggak ada desentralisasi, nggak ada otonomi, hanya di tingkat nasional mengatur mengurus. Ya di daerah nggak ada. Di Indonesia ada DPRD, kepala daerah, Pak. Ya, gitu loh. Mengatur itu menciptakan norma hukum yang umum, mengurus perbuatan menerapkan di suatu yang konkret. Ya, gitu loh. Ini gambarnya. Ada yang gambarin aktor, ada government agency, analisis, stakeholder, researcher. Ya, ada yang kayak gini. Nah, berikutnya dalam sebuah negara kita akan merasakan juga lingkungan global. Ya, sudah makin hari kekinian setelah teknologi canggih dan bencana juga luar biasa, itu terasa bumi alam semesta itu satu, ya, megatrend, tapi kemudian jadi disrupsi. Ya, ada tiga indikator: individu, cycle environment, global ekonomi. Makin jelas, Pak, berubah, makin menyatu kita. Ya, maka Bapak Ibu, saya kira nggak bisa lepas ya, untung masih mempertahankan bahasa Indonesia. Indonesia adalah pasarnya Timor Leste yang luas, Pak. Bapak harus jadi pemenang, ya. Timor Leste harus bangun. Indonesia adalah pasar yang luas. Bapak Ibu bikin apa aja laku di Indonesia. Nah, jadi untuk bangun Timor Leste, jadiin Indonesia pasar. Ya, pasarnya sangat potensial, Pak. Jadi harus jadi pemenang dulu. Ya, terus dengan tahapan yang bagus, maju terus. Tetangga Ibu, Bapak, Indonesia itu pasar yang luas. Ya, ini jadi rebutan di mana-mana ini Indonesia. Ya, jadi pasarnya mobil Vietnam sekarang dari mana-mana masuk Indonesia karena menjanjikan. Ya, untung nggak ada persoalan komunikasi kita ya. Mantap. Bapak Ibu masih berkesempatan luas sekali ya untuk menguasai pasar Indonesia ya. Kita makin interconnected, Pak, Bu, ya, di era sekarang. Individual berubah dengan masuk ke Tokopedia, penjual di Timor Leste bisa masuk ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, jangan lupa direbut, Pak, pasarnya. Nggak tahu bagaimana aturan main masuk Tokopedia para penjual di Timor Leste. Ya. Masuk ke Shopee. Oh, banyak marketplace, Pak. Pasar Indonesia luas. Ajak supaya bisa paham. Kalau belum paham. Ya, luas banget. Barang yang apa aja dilirik oleh orang Indonesia. Jadi, Pak. Ya, cycle environment, ya, sekarang climate change juga makin membuat kita satu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang era VUCA Bani. VUCA itu volatil, labil, Pak, dunia ini. Tak pasti, kompleks, membingungkan. Gara-gara teknologi canggih nih, Pak. Dan berikutnya disambut dengan Bani. Rapuh, cemas, geraknya non-linier, kita nggak bisa tahu kemana arahnya. Tidak mudah dimengerti, Pak, sekarang ini. Ya, VUCA Bani. Nah, maka pengambil kebijakan harus bisa memahami data dengan baik. Ya, kalau enggak, kegiles, Pak. Ya, kegiles. Dengan volatil begini, teknologi nggak dikuasai, Pak. Kegilas negara bangsa kita kalau nggak menguasai. Antroposen, manusia sangat menentukan, Pak. Sekarang diakui lagi. Jelas, manusia itu khalifah di bumi. Ya, menentukan apa yang ditentukan, berdampak luas. Gitu loh. Ya. Nah, jadi sikap kita sebagai analis kebijakan diharapin dalam era sekarang kritis, objektif, visioner. Ya, Bapak Ibu harus bisa menjaga kewarasan
kritis, ya, tapi visioner ke depan. Kreatif, harus kreatif, inovatif, mau berubah, transformatif. Karena itu open mind, komunikatif, ya, welcome ke semua orang, ya. Jangan prejudis dulu, ya, positive thinking, kita akan positif, kena dapat gairah positif, ya, welcome, tapi tetap selektif, ya, dengan nilai-nilai yang ada di bangsa kita sendiri masing-masing. Itulah alat seleksinya. Nah, tapi tidak perlu sampai kemudian mengurung diri, ya, tetap terbuka, ya, itu selektifnya itu menyambut dengan perubahan. Kita siap menuju perubahan dengan kolaboratif, etis tetap, ya, itu sikap kita, Pak. Nah, di KPMG ingetin lagi soal evidence based policy sama authority supaya bisa efektif berubah. Bapak evidence based, tapi wewenang harus diingat, ya, sesuai wewenangnya. Itu kata Pak KPMG nih, ya, analis internasional Pak di public policy. Tool and enabler for simplification. What will facilitate change? Jadi untuk berubah, Bapak harus berbasis evidence sama ingat-ingat sejauh mana wewenang kita. Nah, ya, gitu loh. Nah, penutup, ya, kita mau menyudahi pertemuan 6, ya kan? Setelah minggu lalu pertemuan 5 tentang leadership, mohon dimaklumi melalui asinkronus karena saya berada di Beijing, ya. Bapak tetap belajar karena nanti di pertemuan 11 sebelum saya ke Timor Leste sudah ada UTS diawasi Bu Martina untuk nilai Anda. Dan nilai yang penting lagi adalah pas saya ke sana diskusi hasil bacaan Bapak, Ibu, sudah ada kelompok, bahannya sudah ada di ketua kelas, sudah di-share, kalau bisa dicetak supaya bisa dibaca dengan mudah. Ya, kelompoknya ada, mulai nyicil dari sekarang, Pak, Bu. Ya, jangan dianggap remeh karena itu untuk nilai kalau mau lulus. Ya, buat PowerPoint untuk presentasi, buat pula Word makalah sesuai isinya. Apa isi chapternya? Kritik terhadap itu chapter, ya. Relevansinya apa dengan Timor Leste? Lesson learned, pelajaran bagusnya apa dari isi buku itu? Sesuai chapter, ya. Saya sudah jelaskan di penugasan, ya. You have to finish the assignment until I visit Timor Leste we discuss in the class, ya. Oke, semangat Bapak Ibu. Penutupnya pembicaraan publik dan administrasi publik kait mengkait, ya, governance-nya juga, ya, dalam governance publik diwakili oleh administrasi publik amat jelas perannya dan terhubung saling pengaruh dengan public policy. Administrasi publik itu tata kelola kebijakan publik, ya, manajemen kebijakan. Ini untuk dasar layanan sehingga public policy yang sudah kuat, nanti layanan publiknya kuat, Pak. Ya, insya Allah dengan implementasi oleh leadership yang bagus, seperti minggu lalu ngomong, ya, leadership as a faktor vital, ya, in a governance. Berlalu siklus dari perumusan, implementasi sampai evaluasi. Evidence based, knowledge based untuk berkualitas. Ya, kita ingin hidup makin berkualitas kan Pak? Knowledge based, ya, jangan lupa. Oke, so we finish today, ya. Semangat, keep spirit, sehat selalu Bapak Ibu. Saya sudahi, terima kasih. See you next week, ya. Next week will be in Zoom again, ya. Zoom again until 10 learning unit.
And in 11 you have mid test. Yeah, okay. I repeat again. See you. Okay. Good evening.